Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Malam ini sengaja saya kembali menjumpai rekan-rekan semua. Oke guys, betapa mengkhawatirkan kehidupan di Indonesia akhir-akhir ini ya, dengan penyalahgunaan agama yang begitu luar biasa. Dari mulai agama dipakai untuk memperkaya diri sendiri dengan slogan sedekah, menjual-jual ayat, bahkan dengan menerima donasi. Bahkan terakhir ada satu lembaga yang katanya menyalurkan zakat, mereka berfoya-foya memperkaya diri. Ini luar biasa guys. Indonesia ini memang dirundung malang dengan mabuk agama, terutama Islam ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena jelas-jelas orang-orang yang mengaku ulama lah yang menipu dan memecah belah bangsa, dari mulai mereka membela teroris dan sebagainya. Padahal sungguhnya Islam itu bukan seperti itu, bukan hanya memperlihatkan bagaimana dia rajin ibadah dan sebagainya, tapi hasil akhir daripada apa yang dilakukan. Ibadah itu justru untuk memperbaiki akhlak perilaku, seperti misalnya sholat. Jelas-jelas sholat adalah mencegah perbuatan mungkar, tapi ini sholat di jalan, tetap melakukan perbuatan mungkar, menghina orang lain dan sebagainya, bahkan digunakan untuk politik, untuk memfitnah orang yang berlainan agama. Oke guys, ini sangat-sangat luar biasa. Esensi agama di Indonesia ini diputarbalikan oleh ulama-ulama yang tidak bertanggung jawab. Mereka tujuannya apa selain perkaya diri dan untuk kepentingan politik? Ini harus kita fahami bahwa agama itu tetap harus pakai akal sehat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa ta'zawwadu fa inna khairaz zadit taqwa tattaqun ya ulil albab." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bawalah bekal, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah wahai kaum yang memiliki akal sehat. Jelas ya, Allah sendiri menjelaskan bahwa kita beragama harus menggunakan akal sehat dan kita harus bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah amal ma'ruf nahi mungkar, berbuat kebaikan dan menjauhi hal yang mungkar. Bukan akhirnya kita membuat dalil sendiri atau kita menafsirkan dalil-dalil yang sebenarnya tujuannya berbeda. Apakah itu dalil perang ataupun dalil untuk, maaf ya, untuk akhirnya mendiskriminasi orang lain seperti memperkosa dan sebagainya. Ini luar biasa guys. Kita beragama memang harus menjadi pandai ya. Kita lihat ya Islam ya, pada zaman dahulu mungkin saja merupakan sebuah ajaran yang lengkap, ada hukum fikih dan sebagainya. Tapi itu adalah ajaran pada masa lalu, pada masa 1500 tahun yang lalu, di mana peradaban manusia juga masih seperti itu, apalagi di Arab ya. Kondisinya itu memang cukup luar biasa. Di situ ada hukum syariah, ada hukum mengenai masalah waris dan sebagainya. Tapi ilmu pengetahuan itu berkembang terus, mengikuti sebuah peradaban yang cocok pada masa lalu belum tentu cocok pada saat ini. Karena Allah pun terus memberikan satu sunatullah atau kenyataan atau hukum sains ya, yang mana kita juga harus bisa meninggalkan apa yang sebetulnya tidak layak lagi. Seperti misalnya orang yang ingin kelihatan soleh pakai pakaian cingkrang, pakai baju gamis. Maaf ya, bagi saya itu tidak pantas. Lebih pantas adalah membanggakan budaya nasional, karena itu menimbulkan kebanggaan bagi bangsa dan membangkitkan nasionalisme. Oke guys, kita tinggalkan hal-hal yang tidak masuk akal dan tetaplah berpegang kepada kebaikan, karena kebaikan akan dibalas selalu dengan kebaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah memberikan jalan yang seterang-terangnya
dan seluruh-seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.